Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah tempat kita menggantungkan harapan ketika seluruh jalan terasa buntu, tempat kita mengadu ketika hati dipenuhi kegelisahan, dan tempat kita kembali ketika dunia seolah tidak lagi mampu memberikan ketenangan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat serta seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu berada pada titik di mana semua harapan terasa memudar? Kamu sudah berusaha sekuat tenaga, sudah berdoa dengan penuh keyakinan, sudah menangis di setiap sujud, namun keadaan justru tampak semakin sulit. Pintu yang kamu ketuk belum terbuka, jalan yang kamu harapkan belum terlihat. Bahkan terkadang masalah datang silih berganti tanpa memberi kesempatan bagi hati untuk beristirahat. Pada saat seperti itu, manusia seringkali mulai kehilangan semangat, mulai bertanya, "Ya Allah, sampai kapan aku harus bertahan? Apakah Engkau masih melihat perjuanganku? Apakah pertolonganmu benar-benar akan datang?" Sahabatku, jika hari ini kamu sedang berada dalam fase kehidupan seperti itu, ketahuilah satu hal. Allah tidak pernah terlambat menolong hambanya. Hanya saja pertolongan Allah seringkali datang dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Kadang bukan melalui jalan yang telah kita rencanakan, bukan melalui orang yang kita harapkan, bukan pula pada waktu yang kita tentukan. Namun ketika pertolongan itu datang, kita baru memahami bahwa seluruh penantian yang panjang ternyata bukan kesia-siaan. Hari ini bersama keluarga besar Doa Makbul, mari kita merenungkan bahwa sebesar apapun kesulitan yang sedang kita hadapi, rahmat Allah selalu lebih besar. Dan selama kita masih menggantungkan harapan kepadanya, tidak ada alasan untuk menyerah. Yang pertama, Allah tidak pernah membiarkan doa hambanya hilang begitu saja. Sahabatku, pernahkah kamu merasa doamu seolah tidak didengar? Hari demi hari kamu memohon, malam demi malam kamu menangis dalam sujud, namun keadaan belum berubah, lalu muncul rasa lelah. Bahkan mungkin ada bisikan dalam hati, "Untuk apa aku terus berdoa jika belum ada jawaban?" Sahabatku, disinilah iman sedang diuji, karena hakikat doa bukan sekedar meminta, doa adalah bentuk penghambaan. Setiap kali kita mengangkat tangan kepada Allah, kita sedang mengakui bahwa hanya Dia yang memiliki kekuasaan atas seluruh urusan kehidupan. Tidak ada satupun doa yang sia-sia. Boleh jadi Allah mengabulkannya saat ini. Boleh jadi Allah menyimpannya untuk waktu yang lebih tepat, atau Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Yang pasti Allah tidak pernah mengabaikan doa seorang hamba yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Maka, jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum datang. Karena mungkin setiap doa yang kamu panjatkan sedang menjadi sebab dibukanya pintu pertolongan yang belum kamu lihat hari ini. Yang kedua, kesulitan seringkali muncul tepat sebelum datangnya kemudahan. Sahabatku, jika kita melihat perjalanan kehidupan, ada satu pola yang seringkali terjadi. Malam selalu terasa paling gelap sebelum fajar menyingsing. Begitu pula kehidupan manusia. Seringkali ujian terasa paling berat tepat sebelum Allah menghadirkan jalan keluar. Pada saat itu, hati benar-benar diuji. Apakah kita tetap percaya kepada Allah? Ataukah kita memilih menyerah karena merasa pertolongannya tidak kunjung datang? Sahabatku, jangan biarkan beratnya keadaan membuatmu kehilangan keyakinan, karena Allah mampu mengubah keadaan hanya dalam sekejap. Pintu yang selama ini tertutup bisa terbuka. Masalah yang terasa mustahil bisa menemukan jalan keluarnya. Kesedihan yang panjang bisa berganti dengan kebahagiaan yang tidak pernah diduga.
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang tampak mustahil bagi manusia sangatlah mudah bagi Allah. Karena itu, selama napas masih diberikan, jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Yang ketiga, pertolongan Allah tidak selalu berupa apa yang kita inginkan. Sahabatku, seringkali kita membayangkan bentuk pertolongan Allah sesuai dengan keinginan kita. Kita berharap masalah selesai dengan cara tertentu. Kita berharap seseorang datang membantu. Kita berharap keadaan berubah sesuai rencana. Namun Allah memiliki cara yang jauh lebih luas daripada apa yang mampu kita bayangkan. Kadang pertolongan datang dalam bentuk kekuatan hati. Masalahnya belum selesai, tetapi hati menjadi jauh lebih tenang. Kadang pertolongan datang melalui seseorang yang sebelumnya tidak pernah kita kenal. Kadang melalui kesempatan kecil yang tampaknya sederhana, tetapi mengubah seluruh perjalanan hidup kita. Kadang justru melalui kegagalan yang mengarahkan kita kepada jalan yang lebih baik. Sahabatku, jangan membatasi cara Allah menolongmu. Bukalah hati untuk menerima bahwa rahmat-Nya bisa hadir dari arah yang sama sekali tidak pernah kamu sangka. Yang keempat, jangan menyerah ketika hasil belum terlihat. Sahabatku, ada banyak perjuangan yang hasilnya tidak langsung tampak. Seorang petani tidak memanen hasil pada hari ia menanam benih. Ia harus menyiramnya setiap hari, menjaganya dengan sabar, menunggu hingga waktunya tiba. Begitu pula dalam kehidupan. Doa, ikhtiar, kesabaran, semuanya membutuhkan proses. Jangan hanya karena hari ini belum melihat hasil lalu kamu menganggap perjuanganmu sia-sia. Allah melihat setiap langkah yang kamu lakukan, setiap air mata, setiap sujud, setiap usaha yang dilakukan dengan niat yang benar. Dan semua itu tidak pernah hilang dari pengetahuannya. Tetaplah melangkah, karena mungkin hari ini akar sedang tumbuh meskipun buahnya belum terlihat. Yang kelima, Allah selalu membuka jalan bagi hamba yang tidak berhenti berharap. Sahabatku, harapan adalah salah satu anugerah terbesar yang Allah tanamkan di dalam hati manusia. Selama harapan itu masih hidup, seseorang akan terus bangkit, terus berusaha, terus memperbaiki diri. Sebaliknya, ketika harapan mati, langkah pun mulai berhenti. Karena itu, jangan biarkan keadaan mematikan harapanmu. Boleh jadi manusia berkata tidak mungkin, boleh jadi keadaan tampak mustahil. Namun Allah adalah zat yang maha membuka jalan. Dia mampu menghadirkan solusi dari arah yang tidak pernah kita perkirakan. Dia mampu mengubah kesulitan menjadi kemudahan. Dia mampu mengganti kehilangan dengan keberkahan. Dia mampu mengubah air mata menjadi senyuman. Maka selama Allah masih menjadi tempat bergantungmu, jangan pernah mengatakan bahwa semuanya telah berakhir. Karena bagi Allah selalu ada jalan bagi hamba yang tetap percaya kepada rahmat-Nya. Yang keenam, Allah sedang mengajarkanmu mengandalkannya, bukan hanya mengandalkan kemampuanmu. Sahabatku, ada saat-saat dalam hidup ketika semua kemampuan yang kita miliki terasa tidak lagi cukup. Pengalaman tidak mampu menyelesaikan masalah. Kecerdasan tidak menemukan jalan keluar. Relasi yang kita miliki tidak dapat membantu. Bahkan orang-orang yang selama ini kita harapkan pun memiliki keterbatasan. Pada saat seperti itulah Allah sedang mengajarkan pelajaran yang sangat berharga. Bahwa manusia boleh memiliki kemampuan, boleh memiliki rencana, boleh bekerja keras, namun pada akhirnya hanya Allah yang menentukan hasilnya. Selama semuanya masih berjalan sesuai keinginan, seringkali kita merasa bahwa keberhasilan datang karena usaha kita sendiri. Tetapi ketika semua pintu tertutup, kita mulai menyadari betapa kecilnya kemampuan manusia di hadapan kehendak Allah. Kesadaran inilah yang melahirkan tawakal. Bukan berarti berhenti berusaha, melainkan tetap berusaha dengan sungguh-sungguh sambil menyadari bahwa hati tidak boleh bergantung kepada usaha itu.
Hati harus bergantung kepada Allah. Sahabatku, ketika Allah menjadi tempat bergantung yang utama, kegagalan tidak akan menghancurkanmu, karena kamu tahu bahwa masih ada Rob yang tidak pernah mengecewakan hambanya. Yang ketujuh, kadang Allah menutup satu pintu agar kamu mau melihat pintu yang lain yang lebih baik. Sahabatku, tidak semua pintu yang tertutup adalah pertanda buruk. Ada kalanya Allah menutup sebuah kesempatan agar kita tidak terus berjalan menuju arah yang salah. Bayangkan seorang anak kecil yang ingin berlari ke jalan raya. Orang tuanya akan menahannya, bukan karena tidak menyayanginya, justru karena sangat mencintainya. Begitu pula Allah. Ketika ada sesuatu yang tidak Allah izinkan terjadi dalam hidupmu, jangan langsung menganggap bahwa Allah sedang mempersulit. Boleh jadi Dia sedang menjagamu. Mungkin pekerjaan yang gagal kamu dapatkan akan membawamu kepada tempat yang lebih berkah. Mungkin hubungan yang tidak berlanjut akan menyelamatkanmu dari kesedihan yang lebih besar. Mungkin rencana yang batal justru menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik. Sahabatku, tidak semua penolakan adalah kerugian. Kadang penolakan adalah bentuk perlindungan, dan seringkali kita baru memahami hikmahnya setelah waktu berlalu cukup lama. Karena itu, ketika satu pintu tertutup, jangan habiskan seluruh tenaga hanya untuk meratapinya. Angkatlah kembali kepalamu, berbanyak doa, lanjutkan ikhtiar, karena Allah selalu mampu membuka pintu lain yang bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Yang kedelapan, pertolongan Allah sering datang melalui proses yang tidak terlihat. Sahabatku, ada sesuatu yang sering membuat manusia kehilangan kesabaran. Kita hanya percaya pada apa yang dapat kita lihat. Jika hasil belum tampak, kita merasa tidak ada perubahan. Padahal, di balik semua itu Allah sedang mengatur begitu banyak hal yang tidak terlihat oleh mata. Bisa jadi Allah sedang mempertemukanmu dengan orang yang kelak menjadi sebab datangnya rezeki. Bisa jadi Allah sedang melembutkan hati seseorang yang nanti akan membantumu. Bisa jadi Allah sedang membuka jalan yang sama sekali belum kamu ketahui. Semua itu terjadi tanpa kita sadari, sebagaimana akar pohon tumbuh jauh di dalam tanah sebelum batangnya menjulang tinggi. Demikian pula pertolongan Allah. Prosesnya seringkali tersembunyi, namun hasilnya akan terlihat ketika waktunya telah tiba. Sahabatku, jangan berkata bahwa Allah tidak bekerja hanya karena kamu belum melihat hasilnya. Allah selalu bekerja dengan cara yang paling sempurna, dan Dia tidak pernah salah menentukan waktu. Yang kesembilan, hati yang tetap berharap akan selalu menemukan alasan untuk bangkit. Sahabatku, harapan adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam hati orang-orang yang beriman. Selama cahaya itu masih menyala, seberat apapun perjalanan hidup seseorang akan terus memiliki alasan untuk melangkah. Ia mungkin menangis, mungkin lelah, ia mungkin beberapa kali jatuh. Namun ia tidak berhenti, karena ia percaya bahwa Allah belum selesai menulis kisah hidupnya. Sebaliknya, ketika harapan padam, seseorang mulai merasa bahwa semua usaha tidak lagi berarti. Padahal kenyataannya belum tentu demikian. Sahabatku, jagalah harapanmu dengan terus mendekat kepada Allah. Jangan biarkan ucapan manusia memadamkan keyakinan yang telah Allah tanamkan di dalam hatimu. Boleh jadi mereka hanya melihat keadaanmu hari ini, tetapi Allah mengetahui akhir perjalananmu. Maka selama Allah masih menjadi tempatmu berharap, tidak ada alasan untuk benar-benar putus asa. Karena rahmat-Nya selalu lebih luas daripada seluruh kesulitan yang sedang kamu hadapi. Yang ke-10, jangan berhenti melangkah hanya karena jalan masih terlihat gelap. Sahabatku, ketika seseorang berjalan pada malam hari sambil membawa sebuah lampu kecil, cahaya itu mungkin hanya menerangi beberapa langkah di depannya. Ia belum dapat melihat seluruh jalan. Ia belum mengetahui apa yang ada di kejauhan,
Namun apakah ia berhenti berjalan? Tidak, ia tetap melangkah. Karena setiap langkah akan membuka bagian jalan berikutnya. Begitu pula kehidupan. Allah tidak selalu memperlihatkan seluruh rencananya kepada kita. Seringkali Dia hanya memberikan petunjuk untuk satu langkah berikutnya. Dan ketika langkah itu dijalani dengan penuh keimanan, Allah kembali membukakan jalan yang lain. Inilah mengapa kita diperintahkan untuk bertawakal, bukan karena kita mengetahui seluruh masa depan, melainkan karena kita percaya kepada Zat yang mengetahui seluruh masa depan. Sahabatku, jangan menunggu semua jawaban datang sebelum kamu bergerak. Mulailah dari langkah kecil yang mampu kamu lakukan hari ini. Perbaiki ibadahmu, jaga hubunganmu dengan orang tua, teruslah bekerja dengan jujur, teruslah belajar, teruslah berbuat baik. Karena setiap langkah yang dilakukan karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Dan siapa tahu justru langkah kecil yang kamu lakukan hari ini menjadi awal dari pertolongan besar yang selama ini kamu nantikan. Yang ke-11, air mata yang kamu sembunyikan tidak pernah luput dari pengetahuan Allah. Sahabatku, ada air mata yang jatuh di hadapan banyak orang. Namun ada pula air mata yang hanya mengalir ketika semua orang telah terlelap. Saat lampu kamar dimatikan, saat suasana menjadi sunyi, saat tidak ada lagi yang bisa diajak berbicara, pada saat seperti itulah seseorang sering mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Allah. Mungkin tidak ada kata-kata yang panjang, hanya isak tangis, hanya bisikan lirih, hanya hati yang berkata, "Ya Allah, aku sudah lelah." Sahabatku, ketahuilah, Allah tidak pernah mengabaikan tangisan seorang hamba. Dia mengetahui air mata yang tidak dilihat manusia. Dia mendengar doa yang bahkan belum sempat terucap oleh lisan. Dia memahami luka yang tidak mampu kamu jelaskan kepada siapapun. Karena itu, jangan pernah merasa sendirian. Bukan, mungkin manusia tidak mengetahui beratnya perjuanganmu. Namun Allah mengetahui semuanya dengan sempurna. Dan Zat yang mengetahui seluruh luka itu pula yang paling mampu menyembuhkannya. Yang ke-12, pertolongan Allah datang pada saat hati sudah belajar berserah diri. Sahabatku, ada sebuah pelajaran yang sering baru kita pahami setelah melewati berbagai ujian. Semakin kita memaksa semua harus sesuai keinginan kita, hati justru semakin gelisah. Namun ketika kita mulai berkata, "Ya Allah, aku sudah berusaha semampuku, kini aku serahkan hasilnya kepadamu." Saat itulah hati mulai merasakan ketenangan. Menariknya, seringkali setelah hati benar-benar berserah diri, Allah justru membukakan jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Bukan karena Allah baru mendengar doa kita, melainkan karena hati kita telah siap menerima keputusannya. Baik keputusan itu sesuai harapan maupun berbeda dari keinginan kita. Inilah makna tawakal yang sesungguhnya. Tetap berusaha, tetap berharap, namun tidak memaksa Allah mengikuti keinginan kita. Karena kita percaya bahwa apa yang Allah pilih selalu lebih baik daripada apa yang kita pilih untuk diri sendiri. Yang ke-13, kesulitan hari ini sedang menyiapkanmu menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Sahabatku, tidak sedikit orang yang menjadi lembut setelah melewati ujian. Dahulu ia mudah marah, kini ia lebih sabar. Dahulu ia mudah menghakimi, kini ia lebih memahami orang lain. Dahulu ia merasa mampu menghadapi semuanya sendiri, kini ia lebih sering berdoa dan memohon pertolongan Allah. Begitulah cara Allah mendidik hati, bukan sekadar menjadikan kita lebih kuat, tetapi juga menjadikan kita lebih bijaksana. Karena kebijaksanaan bukan hanya lahir dari ilmu, ia lahir dari pengalaman yang dijalani dengan iman. Maka jangan sia-siakan ujian yang sedang kamu hadapi. Jangan biarkan kesulitan hanya meninggalkan rasa sakit. Biarkan ia juga meninggalkan pelajaran. Pelajaran tentang kesabaran, tentang syukur, tentang tawakal, tentang betapa
berharganya pertolongan Allah dalam setiap langkah kehidupan. Yang ke-14, Allah mampu mengubah satu hari menjadi awal dari kehidupan yang baru. Sahabatku, kadang kita berpikir bahwa perubahan besar harus terjadi secara perlahan. Padahal Allah mampu mengubah kehidupan seseorang hanya dengan satu keputusannya. Hari ini seseorang menangis, esok ia tersenyum. Hari ini seseorang kehilangan pekerjaan. Beberapa waktu kemudian Allah membukakan usaha yang jauh lebih baik. Hari ini seseorang merasa sendiri, lalu Allah mempertemukannya dengan orang-orang yang membawa keberkahan dalam hidupnya. Semua itu terjadi karena Allah Maha Kuasa. Oleh sebab itu, jangan pernah mengatakan, "Hidupku tidak mungkin berubah." Kalimat itu terlalu sempit jika dibandingkan dengan luasnya kekuasaan Allah. Selama Allah menghendaki, tidak ada yang mustahil. Yang diperlukan dari seorang hamba adalah terus menjaga iman, memperbaiki diri, dan tidak berhenti berharap. Karena siapapun yang terus mengetuk pintu rahmat Allah dengan penuh adab dan kesabaran tidak akan pulang dengan tangan kosong. Yang ke-15, setelah pertolongan itu datang, jangan pernah lupakan Allah. Sahabatku, ada satu ujian yang terkadang lebih berat daripada kesulitan, yaitu ujian ketika doa telah dikabulkan, saat rezeki mulai lapang, saat masalah mulai selesai, saat kehidupan menjadi lebih tenang. Pada masa seperti itu, jangan sampai hati kembali lalai. Jangan sampai kita hanya mengingat Allah ketika sedang menangis lalu melupakannya ketika telah tersenyum. Seorang mukmin sejati tidak hanya dekat kepada Allah ketika membutuhkan pertolongan, ia juga tetap dekat kepada Allah setelah pertolongan itu datang. Ia tetap menjaga sholatnya, tetap memperbanyak syukur, tetap rendah hati, tetap membantu sesama, karena ia memahami bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Sahabatku, jika suatu hari nanti Allah mengangkat seluruh kesulitanmu, jadikan hari itu sebagai awal untuk semakin mencintainya, bukan sebagai alasan untuk menjauh darinya. Sebab nikmat yang paling besar bukanlah berubahnya keadaan, melainkan tetap dekat kepada Allah dalam setiap keadaan. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika hari ini hatimu masih dipenuhi kegelisahan, jangan biarkan kegelisahan itu mengalahkan keyakinanmu. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang terus kembali kepadanya. Mungkin pertolongan yang kamu harapkan belum datang, namun bukan berarti Allah tidak sedang bekerja. Boleh jadi Dia sedang menyusun jalan terbaik yang belum mampu kamu lihat. Teruslah menjaga sholatmu, karena di dalam setiap sujud ada kekuatan yang tidak dimiliki oleh dunia. Perbanyak membaca Al-Quran, karena setiap ayatnya adalah cahaya yang menerangi hati. Perbanyak istighfar, karena dengan memohon ampun kepada Allah, hati menjadi lebih lapang dan jiwa lebih mudah menerima takdirnya. Dan jangan pernah merasa malu untuk terus berdoa. Sampaikan seluruh harapanmu kepada Allah, karena Dia tidak pernah bosan mendengar doa hambanya. Meskipun doa itu dipanjatkan berulang kali dengan permohonan yang sama. Percayalah, tidak ada malam yang berlangsung selamanya. Tidak ada kesedihan yang abadi, dan tidak ada ujian yang diberikan Allah tanpa disertai jalan menuju kemudahan. Sahabatku, semoga renungan hari ini menguatkan hatimu untuk terus bertahan meskipun jalan yang sedang kamu lalui terasa berat. Ingatlah bahwa pertolongan Allah bukan hanya nyata, tetapi juga selalu datang pada waktu yang paling tepat. Di channel Doa Makbul, kita belajar bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk semakin mengenal Allah, bahwa setiap penantian adalah ruang untuk menumbuhkan kesabaran, dan bahwa setiap air mata yang jatuh karena mengharap ridhonya tidak akan pernah sia-sia. Maka jangan menyerah, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berikhtiar, dan jangan pernah kehilangan harapan kepada Rabb yang menguasai seluruh langit dan bumi. Karena selama Allah masih menjadi tempatmu bersandar, selalu ada harapan yang dapat menghidupkan kembali semangatmu. Terima kasih telah menyimak video ini di channel Doa Makbul.
Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk like video ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan. Bagikan, share kepada orang-orang terdekatmu yang mungkin sedang diuji. Dan jangan lupa, subscribe channel Doa Makbul agar tidak tertinggal pesan-pesan penuh makna berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguatkan hati kita ketika menghadapi ujian, melapangkan setiap kesempitan, mengangkat setiap kegelisahan, mengabulkan doa-doa terbaik pada waktu yang paling sempurna, serta menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang tidak pernah berhenti berharap kepada rahmat dan pertolongannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.